Perkenalkan, nama saya Priscilla Radia Burman dari kelas 11B. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Maria Jessa Kleir dari kelas 11B. Perkenalkan, saya Maria Nadia Salagur, saya dari kelas 11B. Perkenalkan, nama saya Helena Rajulina Manggut, saya dari kelas 11B. Perkenalkan, nama saya Yasinta Fiona Lavenia dari kelas 11B. Perkenalkan, nama saya Reno Istuprasa, biasa dipanggil Reno, saya dari kelas 11B. Jadi teman-teman, di sini alat dan bahan yang kami gunakan, yang pertama ada air dingin dan juga air hangat. Lalu kami juga menyediakan 4 gelas untuk melakukan percobaan sederhana dari difusi dan juga osmosis. Di sini kami juga menyediakan telur sebagai bahan dalam percobaan sederhana osmosis. Lalu kami menggunakan cat dan juga cuka. Cat digunakan dalam percobaan sederhana difusi, sedangkan cuka digunakan dalam percobaan sederhana osmosis. Percobaan pertama yang kami lakukan adalah percobaan osmosis. Di sini, kami menuangkan air biasa kepada gelas yang pertama. Selanjutnya, tuangkan air cuka ke dalam gelas yang sudah disediakan. Kemudian, masukkan telur ke dalam gelas yang berisi air dan juga cuka. Nah teman-teman, di sini kita sudah bisa melihat bahwa terdapat perubahan yang terdapat pada telur yang berada dalam air biasa dan juga telur yang terdapat pada cuka. Hal ini terjadi teman-teman karena cangkang telur tersusun dari kalsium karbonat. Nah, telur yang direndam dalam air cuka atau asam asetat akan menjadi lunak karena reaksi antara kalsium karbonat dan juga cuka. Nah teman-teman, kita bisa melihat ketika telur direndam dalam cuka atau asam asetat, asam akan bereaksi dengan kalsium karbonat, menghasilkan gas karbon dioksida dan melarutkan cangkang telur. Setelah beberapa waktu, kita bisa melihat cangkang telur akan hilang dan hanya tersisa membran yang melindungi isi telur. Setelah cangkang larut, membran telur yang tersisa bersifat semi-permeable. Membran ini memungkinkan molekul air untuk bergerak masuk atau keluar, tapi menghalangi molekul yang lebih besar. Dalam cuka, air memiliki konsentrasi yang lebih tinggi daripada di dalam telur, sedangkan konsentrasi zat larut di dalam telur lebih tinggi. Karena adanya perbedaan konsentrasi ini, air dari cuka akan bergerak melalui membran semi-permeable ke dalam telur melalui proses osmosis untuk menyeimbangkan konsentrasi air di dalam dan di luar membran. Selanjutnya teman-teman, kami melakukan percobaan sederhana difusi. Hal pertama yang kami lakukan adalah tuangkan air biasa ke dalam gelas. Kemudian masukkan air hangat ke dalam gelas yang sudah disediakan. Selanjutnya, tuangkan tinta ke dalam air. Di sini kita bisa melihat perbedaan dari tinta yang dituangkan ke dalam air dingin, yaitu tidak terlarut, sedangkan tinta yang dituangkan ke dalam air hangat terlarut. Hal ini terjadi karena di air hangat, molekul-molekul air bergerak lebih cepat karena energi kinetiknya lebih tinggi. Gerakan molekul yang cepat ini mempercepat penyebaran molekul tinta dalam air. Teman-teman, difusi terjadi karena molekul-molekul bergerak secara acak dan suhu berperan penting dalam kecepatan gerakan molekul ini. Di sini kita bisa melihat bahwa pada air hangat, tinta bisa dapat larut karena suhunya yang tinggi, sedangkan pada air biasa tidak terlarut karena suhunya yang tidak tinggi. Nah, diingatkan lagi bahwa difusi terjadi karena suhu yang berperan penting dalam kecepatan gerakan molekul. Nah, teman-teman, setelah melakukan dua contoh percobaan, yaitu osmosis pada percobaan telur dalam cuka, air dari cuka bergerak dalam telur melalui membran semi-permeabel sehingga ukuran telur membesar. Sedangkan pada contoh percobaan difusi, pada percobaan tinta dalam air, molekul tinta bergerak dan menyebar ke seluruh air tanpa penghalang hingga larut merata. Nah, teman-teman, di sini kita sudah melihat banyak sekali perbedaan.
Nah teman-teman, kita bisa melihat pada proses osmosis khusus terjadi pada perpindahan pelarut air melalui membran semi permeabel. Sedangkan pada proses difusi, proses umum di mana zat apapun, baik gas, cairan atau padatan, dapat berpindah dari konsentrasi tinggi ke rendah dan dapat terjadi di berbagai medium, gas, cairan atau padat. Maka di sini teman-teman kita bisa mengambil kesimpulan bahwa osmosis adalah perpindahan air melalui membran semi permeabel dari konsentrasi rendah ke tinggi, sedangkan difusi adalah penyebaran molekul dari konsentrasi tinggi ke rendah tanpa perlu membran. Osmosis selalu melibatkan air sebagai pelarut, sedangkan difusi bisa melibatkan berbagai zat.